Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Kesempatan ini bersama kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu muslimah yang mana beliau tamat pesantren. Nah, kalau dia pernah belajar di pesantren berarti dia sudah pernah mendalami agama Islam. Nah, kemudian dia juga pernah juara MTQ di Sumatera Selatan. Jadi luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita percaya bahwa Tuhan mau memilih, mau memanggil untuk menjadi pengikut Kristus untuk diselamatkan, dan saat ini sudah melayani di ladang Tuhan, melayani di gereja. Luar biasa bahwa dia boleh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semoga kesaksian ini boleh memberkati dan menguatkan iman Bapak Ibu sekalian. Selamat menyaksikan. Awal ceritanya IPA itu dari kalangan keluarga muslim ya. IPA itu dulunya nggak tahu namanya Tuhan Yesus itu siapa, nggak mengenal gitu kan. Di keluarga IPA itu sangat ketat dalam beribadah, sholat setiap waktu ditaatin gitu. IPA itu sekolah SD di Ibtidaiyah, berpakaian jilbab, pakaiannya juga rapi karena bapak sekolah kan yang terbaik ya waktu IPA SD. Di saat itu IPA di pesantrenin juga agar bisa baca Al-Quran. Di saat itu kelas 6 SD IPA itu bahwa ada perlombaan MTQ, itu semua di Sumatera Selatan, dan IPA juga memberanikan diri ya untuk berlomba gitu, karena IPA dari pesantren, jadi IPA pengen tahu gitu. Padahal di atas IPA itu orang-orang yang sangat pintar mengaji, pokoknya suaranya bagus. Setelah itu pas IPA mengaji di sebuah masjid ya di Talang Padang, mengikutinya, yaitu semua dari daerah mana semua ngumpul di situ. IPA juga tidak tahu apa yang akan terjadi itu. Di saat IPA selesai ngaji dan mengumumkan kejuaraan siapa yang akan dapat, ternyata IPA nggak sampai terpikiran sama sekali ya buat dapat juara. Ternyata diumumkan IPA juara 2 dalam perlombaan itu. IPA juga tidak tahu ya bahwa kakak IPA itu yang di atas umur IPA itu sangat pintar-pintar ngajinya, suaranya sangat bagus sekali. Semuanya dari idfa-nya, idgomnya, idharnya itu semuanya dia masuk. Tapi IPA masih di bawahnya dia. Tapi IPA nggak tahu kok IPA bisa juara gitu ya. Yang itu IPA yang tidak habis pikir gitu. Di saat itu IPA masuk SMP, MTS, sekolah tingkat sanawiyah, juga sama. Bapak IPA sekolah kan selalu berjilbab. Di saat itu IPA kelas 2 SMP, IPA terjun ke musik, yaitu ambil kegiatan musik, berdangdut, nyanyi dangdut. Emang dari dulu senang musik dangdut ya, populer di Indonesia emang untuk menghibur masyarakat. Dan juga di saat itu IPA kegiatan sehari-harinya untuk membantu orang tua, karena orang tua IPA itu bisnis kecil-kecilan ya, IPA harus membantu keluarga. Di samping itu IPA emang bernyanyi dangdut, bukannya menyanyi itu bukan untuk gimana-gimana, tapi untuk menghibur masyarakat. Di saat 17 Agustus IPA sering menyanyi, di saat seperti ada hajatan gitu, IPA sering menyanyi di situ, dipanggil. Emang semua di situ IPA emang punya grup gitu ya, seperti grup namanya kayak gimana ya, kayak ada sponsor gitu. Jadi IPA mengikuti semua kegiatan sehari-hari gitu. Dan setelah itu lama kemudian IPA berhenti karena bapak tidak merestui untuk IPA menyanyi dangdut lagi, nggak boleh. Lantas IPA ambil sekolah ke Cianjur, SMA ambil Cianjur di sana, dan IPA tinggal di tempat kakak IPA di Jakarta Pusat di situ ya. Setelah itu IPA kerja di perusahaan. Setelah lulus sekolah IPA kerja di perusahaan, dapat kerja di perusahaan namanya Tekstil di Tangerang. IPA kerja selama 3 tahun di perusahaan tekstil. Dan setelah itu IPA punya teman, dia berbicara tentang yuk kita ke Amerika yuk, katanya gitu. Terus kata IPA,
Duh, Ipa takut deh karena nggak punya teman, kata Ipa. Terus kata teman Ipa gitu, iya soalnya kakak saya udah di Amerika sekarang di sana. Ipa waktu juara itu, kita balik lagi ya. Iya. Waktu juara 2 itu, ayat yang Ipa baca tuh apa? Ipa itu Alif Lam Mim. Bisa coba sedikit aja cuplikan. Nggak apa-apa Ibu. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Itu aja yang Ipa pertama Ipa sampaikan ya. Untuk waktu Ipa membaca ayat itu, di samping itu ada berdengung, idgham, idharnya di situ ya. Cuman sekarang kan udah lama. Jadi suara itu udah mulai ini sedikit menurun. Dulu waktu Ipa masih ngaji dulu emang suara sering sama guru Ipa, nggak tahu Ipa juga nggak tahu ya, sering dikasih Guru siapa? Ustadz. Seperti Ipa itu kalau misalkan mengaji dikasih semodel air di gelas gitu, nggak tahu itu buat apa, nggak tahu, Ipa juga nggak pernah nanya. Cuma semua murid-muridnya harus kasih begitu. Airnya air dari mana itu? Itu tetap air di pengajian itu Ibu. Jadi Ipa juga nggak tahu itu air apa, tapi yang model udah spesial pokoknya setiap hari Jumat Ipa semua orang yang pesantren itu harus minum air itu. Itu air sudah didoakan? Iya, itu udah doakan supaya, karena mungkin untuk apa ya, gimana ya, susah juga sudah nggak menanyakan gimana gitu, suruh minum ya minum semua murid-muridnya gitu. Terus apa lagi syaratnya untuk supaya suaranya bagus? Cuma hanya air putih itu aja. Oh ya, Ipa lupa juga ya, pernah itu seperti kalau suaranya supaya bagus itu seperti lidahnya itu kayak dikruk itu, nggak tahu pakai alat apa, Ipa juga nggak tahu ya. Itu pokoknya ngikutin aja perintahnya gitu. Itu dikerok lidahnya setiap hari? Enggak, itu ada misalkan setiap Jumatnya seperti Jumat apa gitu. Oh, jadi hari-hari khusus ya? Iya, ada khususnya, iya. Nggak setiap hari Jumat juga, itu ada khususnya. Lantas ini panggil satu-satu gitu. Nah, tadi Ipa bilang akhirnya punya grup band. Iya. Lagu dangdut favoritnya apa? Suka dinyanyi? Lagunya banyak juga ya. Gimana ya? Lagunya banyak juga, tergantung kalau misalkan permintaan. Kalau orang yang punya ada seperti hajatan gitu ya, pernikahan, itu semua lagu-lagunya dia minta gitu. Itu kayak punya grup gitu, seperti apa ya namanya, Pak juga udah lupa karena itu udah tahun berapa lah gitu ya. Nah, setelah kenal sama temen dan teman itu mengajak ke Amerika, apa reaksi Ipa? Di samping itu karena Ipa itu ya di saat itu Ipa masih kerja sih ya di perusahaan tekstil. Teman mengajak, kata Ipa, gimana ya, kata Ipa juga pengen namanya ngelihat Amerika itu gimana sih, kata Ipa gitu ya. Emang katanya bagus negaranya gitu kan, kata Ipa, tapi bayarnya juga mahal, kata Ipa gitu kan. Ya kumpulin aja Pak, katanya dari gaji, katanya gitu. Oh iya deh, ntar coba. Pas di situ Ipa sama temen coba bikin ke kedutaan paspor gitu kan. Untuk apply visa itu juga lama, nggak mesti hari itu juga, nggak mungkin Ipa lama menunggu. Di saat itu emang agak mudah visa untuk kesini ya, nggak seperti dibandingkan sekarang gitu. Sekarang agak sulit gitu kan. Rasanya Ipa itu nunggu 7 bulan itu apply visa itu, lantas Ipa dapat visanya. Nah, Ipa diajak teman ke sini, dan diajak teman Ipa nggak mungkin tinggal sama teman ya, karena juga Ipa mau tinggal di mana gitu nggak enak. Terus dia dikenalkan sama ibu gembala, sama bapak gembala, dia pastor, dia yang sangat baik sekali. Ipa dikenalkan, dibawa ke rumahnya, kamu mau nggak tinggal di sini, katanya gitu kan, sebelum kamu dapat pekerjaan. Kata Ipa, ya boleh deh. Ipa tinggal di rumahnya pastor sama ibu gembala. Akhirnya Ipa tinggal di sana sama mereka menyambut dengan baik, sangat baik. Cuman dia menanya tentang agama Ipa apa, Ipa bilang Ipa muslim, kata Ipa gitu. Tapi mereka nggak memaksa untuk harus masuk Kristen, tidak. Mereka beribadah, Ipa juga beribadah di rumahnya, mereka nggak pernah melarang gitu, enggak. Di situ Ipa dibawa ke gereja, Ipa itu nggak mau masuk ya, karena Ipa ini muslim. Kata Ipa, mau ngapa sih Ipa masuk gereja gitu, Ipa kan muslim itu kalau udah masuk ke gereja dibilang kafir, nggak mau gitu, pantang gitu ya Bu ya. Ada pantangan yang nggak mau gitu ya, lebih baik nunggu di luar daripada masuk gereja. Itu udah nggak boleh. Karena kalau diajak supaya kamu nggak sendirian di rumah. Iya, karena kalau misalkan saya sendirian juga
sepi gitu. Jadi pengen tahu gimana sih, akhirnya IPA masuk ya ke gereja. Gimana sih orang Kristen itu cara beribadah? Ada tepuk tangan, terus ada gimana, senang gitu ya. Jadi IPA penasaran. Pas IPA itu masuk ke gereja, oh begini orang Kristen itu beda dengan orang Muslim. Kalau orang Muslim kan kalau beribadah selalu sunyi, diam gitu kan. Tapi kalau orang Kristen bertepuk tangan, bersorak-sorak, kayaknya senang gitu lihatnya. Lantas IPA memberanikan diri duduk di sebelah teman itu. Pas teman IPA ngomong, kamu mau nggak masuk Kristen? Ih, Kak IPA langsung celetuk aja. Oh enggak kata IPA, saya nggak Muslim, nggak mau. Saya dari kecil orang udah Muslim, didikan keluarga, kata IPA gitu ya. Jadi teman IPA itu emang nggak memaksa orangnya, ya udahlah. IPA berdiri, IPA ikut berdiri, tapi IPA tepuk tangan juga. Tapi kayaknya ada sukacita gitu di dalam. Nah saat itu IPA sadar nggak ikutan tepuk tangan pada saat lagi duduk tiba-tiba tepuk tangan itu IPA sadar nggak? IPA nggak sadar itu, nggak sadar karena IPA itu emang nggak mau gitu kan, cuman hanya duduk, cuman melihat gimana sih keadaan orang Kristen itu beribadah, itu aja yang IPA pengen. Awalnya cuman ngelihat, penasaran. Cuman gitu. penasaran, iya. Terus tiba-tiba tepuk tangan itu nggak sadar itu. Pas bangkit semuanya, jemaat-jemaat bangkit, IPA nggak mungkin duduk sendiri kan, semua bangkit, jadi tepuk tangan gitu. Jadi kayaknya ada gimana ya, padahal itu IPA itu masih Muslim gitu ya, nggak gimana, belum masuk Kristen itu, belum kenal Tuhan Yesus gitu ya. Terus IPA tepuk tangan, kayaknya ada damai sejahtera gitu. Terus kata teman, gimana IPA? Ikut-ikut aja kata IPA gitu kan. Ya udah, dia diem lagi ngeliat IPA. Cuman IPA itu kayaknya sorak-sorak itu senang sekali gitu. Wah, kayaknya gimana gitu kan. Ngerasa ada bersalah nggak dalam itu? Nggak ada, itu kayaknya masalah itu kayaknya nggak ada gitu kan. Kayaknya nggak punya masalah, nggak punya beban di saat IPA tepuk tangan dan mengikuti bernyanyi. Baru sekali itu IPA mengikuti, nggak pernah dari kecil sampai dewasa, baru itu IPA itu ya. IPA rasa tahun 2001 kalau nggak IPA ingat itu. IPA pas masuk gereja. Pertama-tama IPA masuk gereja itu 2001. Awalnya nggak mau? Nggak mau. Karena dianggap kafir, najis. Iya, nggak boleh. Kalau misalkan orang Muslim masuk gereja udah nggak boleh, nggak diperbolehkan. Nggak boleh itu emang. Walaupun melihat pun nggak boleh. Sebenarnya pantang gitu kan, di keluarga IPA itu nggak boleh. Emang di Lampung juga ada gereja. Ada gereja, kadang IPA itu penasaran. Mak, IPA bilang sama mama, kok orang Kristen suka nyanyi-nyanyi ya? IPA pengen lihat, nggak boleh, dosa katanya. Karena begitu. IPA awalnya suka musik ya, suka nyanyi kan, suka punya grup band. Iya. Jadi IPA kayaknya tertarik untuk pengen tahu gitu. Iya, itu yang IPA itu, makanya IPA seneng sama musik-musik gitu kan, kata IPA. Kok IPA ini kan pas IPA masuk gereja itu kayak ada gimana ya, perbedaan. Itu cuma masuk aja, baru masuk, belum mengikutin. Kayaknya seperti rasa bedanya apa? Ada damai. Saat itu IPA udah tahu namanya damai? Kan belum tahu itu damai. Oh, jadi dulu belum tahu itu namanya damai setelah Kristen kan? Iya, ada damai sejahtera itu. Bagaimana rasanya waktu itu? Kayaknya kalau IPA habis sholat juga biasa aja gitu, nggak ada kedamaian. Pas IPA rajin sholat? Rajin IPA sholatnya itu, nggak boleh tinggal sewaktu pun. Sekalipun di rumah pastor waktu itu rajin? Iya, itu makanya IPA kalau udah waktunya IPA sholat. Padahal itu nggak tahu harus ngadep kemana, nggak tahu namanya Amerika, kiblatnya di mana nggak tahu, yang penting IPA sholat gitu kan. Pokoknya pengen sholat gitu, emang udah waktunya sholat gitu kan. Itu juga IPA sampai ini sih, kalau mau sholat juga kayaknya gimana gitu, udahlah sholat aja lah, ibunya kagak ada, kata IPA begitu. Jadi ada perbedaan pada saat IPA selesai sholat sama masuk gereja, ada perbedaan? Iya, perbedaan. Kayaknya damai, pas masuk gereja itu nyanyi gitu ya, orang menyembah, IPA menyembah gitu, orang-orang menyembah, IPA juga nggak tahu sembahannya itu apa gitu, karena orang Kristen dengan Muslim itu beda sembahannya gitu kan. Jadi IPA cuma diam aja, cuma IPA menyembah Tuhan IPA yang dulu, walaupun IPA angkat tangan menyembah Tuhan IPA yang dulu gitu kan, pada Nabi Muhammad gitu, IPA berdoanya begitu. Terus setelah itu ada perjamuan. Nah, IPA juga nggak ngerti perjamuan itu apa, baru pertama kali juga ya Bu ya. Jadi semua dikasih perjamuan. IPA nggak mau minum itu perjamuan, malah IPA ambil air di cup. Jadi IPA angkat tangan, bukan angkat perjamuan tetapi angkat air. Itu yang IPA angkat. IPA pengen minum, kata IPA ini aja lah gantinya perjamuan. IPA nggak mau. Tetap rotinya IPA makan karena itu roti, kata IPA itu kan. Tapi ini perjamuan nggak mau, ini darah, kata IPA gitu kan. IPA jadi di otaknya IPA darah itu, kata IPA nggak mau minum. Jadi itu udah haram, kata IPA gitu. IPA pikir itu yang di gelas itu darah. Iya, darah Beneran. Darah beneran, itu darah kayaknya. IPA pegang itu darah. Jadi IPA itu nggak mau minum, malah ambil air. IPA angkatlah perjamuan. Tiba-tiba teman IPA sebelah, IPA bukannya angkat perjamuan malah air. Nggak apa-apa lah, ini aja yang penting, kata IPA gitu. Aku nggak mau minum perjamuan itu, kata itu darah, kata IPA gitu, air aja. Terus teman IPA bilang gitu, didatangi Tuhan Yesus kamu, katanya begitu.
kata Ipa, nggak takut saya, kata Ipa gitu kan. Ipa itu sedikit menantang gitu kan, itu emang demi kebenaran. Kata Ipa, Tuhan Yesus emang bisa datang. Tuhan Yesus itu di gereja, katanya gitu. Terus kata Ipa, saya nggak percaya bahwa ada Tuhan Yesus, kata Ipa. Saya ini gini aja nih, kata Ipa. Ipa ngomongnya sama temen nyeletuk juga Ibu ya. Kata Ipa, kalau emang Tuhan Kristen hidup, temui saya akan lutut di kakinya. Padahal itu Ipa ngomong nggak sadar, karena cuman bercanda sama teman kan. Nggak takut ditemui Tuhan Yesus, nggak sama sekali. Ipa akan sujud kalau dia nemuin saya, kata Ipa. Itu Ipa yang Ipa tentang satu tuh. Kata Ipa, ntar malam nggak takut Ipa datang dia. Pokoknya kalau dia datang saya sujud di depannya, kata Ipa. Saya ikut, kata Ipa. Katanya, ih sombong banget, katanya. Wah bener, ini demi kebenaran, kata Ipa. Saya jangan pernah dipaksa, kata Ipa gitu kan. Ya udah biarin aja Ipa, katanya. Biar ketemuin Tuhan, katanya. Pokoknya nggak takut, ditemuin aja, kata Ipa gitu kan. Ipa nggak sadar bahwa 2 hari kemudian Ipa tinggal di rumah Ibu Gembala ya. Itu kayaknya seperti mimpi nggak mimpi. Pokoknya ini nggak ngada-ngada ya. Apa yang Ipa alami itu Ipa utarakan. Jadi saat itu Ibu Gembala dan Bapak Gembala ada kebaktian. Itu Ipa juga lupa harinya hari apa, karena mereka tidak selalu ada di rumah. Ipa itu selalu tinggal sama anak Ibu Gembala ya. Di situ udah tidur, Ipa sholat tahajud ya malam. Itu seperti ada, setelah Ipa selesai sholat tahajud itu seperti ada memanggil. Itu suaranya sendu tapi besar, suaranya seperti masuk ke telinga Ipa. Gitu kayaknya gimana gitu. Panggilnya apa? Seperti dia nama Ipa gitu dengan lembut. Ipa kira Ipa yang manggil itu Ibu Gembala. Karena yang sering manggil malam itu kadang Ibu Gembala sehabis kebaktian, Ipa tolong dong bikinin makanan, selalu begitu. Ipa sering membantu ya, karena Ipa tinggal di situ. Jadi pikiran Ipa ke situ. Dia manggil dengan suara yang keras tapi lembut di telinga Ipa. Tadi kamu bilang seperti suara perempuan tapi laki. Itu yang manggil laki-laki. Laki-laki tapi suaranya lembut. Iya lembut, tapi dia besar, tapi kayaknya di telinga Ipa itu kenceng gitu. Padahal itu lembut. Kalau Ipa denger itu lembut banget, tapi kenceng masuk ke telinga gitu. Jadi Ipa itu sampai berbalik, siapa itu yang manggil, kata Ipa. Karena Ipa habis sholat tahajud. Gitu. Di samping itu angin besar sekali, sampai jendela kamar pun seperti mau terbang itu rumah kayaknya ya. Ipa itu nggak sadar, tapi di situ Ipa itu kenapa jadi penakut gitu. Biasanya Ipa itu orangnya nggak penakut. Itu penakut sampai Ipa itu nggak mau bergerak gitu di tempat sholat. Ipa itu diem sampai Ipa merangkul anaknya Ibu Gembala yang perempuan. Ipa rangkul saking Ipa ketakutannya. Itu udah lama kemudian Ipa baru keluar. Udah nggak ada lagi suaranya. Coba Ipa ke tempat kamarnya Ibu Gembala dulu, kata Ipa gitu kan. Ipa keluar, Ipa panggil, Ipa ketok rumahnya, itunya kamarnya. Ternyata tidak ada suara, tidak ada orang, tidak ada suara, nggak ada yang nyaut. Terus Ipa ke tempat kamar anak-anak lagi. Ipa lihat anak-anak pada tidur. Ipa merenung di kamar ya, nggak bisa tidur, malam itu nggak bisa tidur, gelisah, kayaknya gelisah sekali. Kayaknya Ipa di samping itu Ipa baca zikir aja, baca zikir pakai tasbih gitu kan, supaya apa gitu, hati ini supaya jangan gelisah gitu, karena ketakutan yang memanggil tadi tuh. Udah gitu Ipa duduk nyender, udah gitu seperti di pintu itu cahaya terang. Tapi Ipa itu pengen lihat mukanya, nggak bisa mandang karena mata Ipa udah seperti buta, dibutakan lihat. Tapi itu Ipa, kata Ipa, mimpi apa ya? Ipa, kok ada seperti ada cahaya di depan pintu rumahnya Ibu Gembala itu, kata Ipa. Itu cahayanya di tempat kamar pintu Ipa itu. Cuman dia membalikan muka, nggak mau menatap. Cuma dia jubah, Ipa cuma lihat jubahnya warna kecoklatan, putih tapi warna kecoklatan. Kayak emas gitu? Iya, kata Ipa. Putih tapi kayak kemasan gitu? Iya, itu jubah. Rambutnya agak pirang. Gold gitu, coklat gold kuning gitu? Iya, bagus, kata Ipa. Cuma Ipa mau lihat mukanya itu nggak bisa natap, karena itu mata Ipa itu seperti dibutakan, nggak bisa sama sekali memandang. Silau seperti memandang matahari gitu ya. Di samping itu Ipa itu emang nggak bisa tidur seharian itu. Emang lelah gitu, karena yang pertama itu yang manggil itu, percaya nggak percaya Ipa di situ ya. Suara setan, nggak mungkin di rumah Ibu Gembala ada setan. Di Amerika nggak mungkin ada setan. Ipa nggak tahu ya. Kira Ipa setannya cuma di Indonesia. Karena Ipa nggak tahu kan negara di sini, kata Ipa. Karena duduk aja udah gitu. Pas Ibu Gembala dan Bapak Gembala pulang, karena dia
dimasukin mobilnya ke garasi, suara di situ Ipa langsung, oh, kok baru pulang mereka, berarti yang manggil tadi siapa? Ipa tanya kan, berarti yang manggil tadi bukan ibu, kata Ipa, gak ada orang ini. Di situ Ipa langsung berpikir, apa kemarin itu saya nonton Tuhan, saya bilang apa itu Tuhan Kristen yang datang, saya bilang gitu. Cuman kayaknya belum percaya juga, padahal udah ditemuin, udah dia datang, tapi belum percaya juga itu, karena ini menyangkut agama. Tidak semudah membalikan telapak tangan untuk masuk begituan. Soalnya udah kepercayaan Ipa yang dari dulu Muslim. Jadi nggak semudah itu gitu. Ipa kayaknya belum percaya banget deh, belum percaya, kata Ipa gitu. Di suatu saat hari Ipa tidur, kayaknya Ipa dibawa ke taman. Dan di situ ketemu dia lagi. Mimpi. Itu mimpi, jubahnya sama dia, tapi dia selalu membalikan muka, nggak mau ngelihat. Dia selalu membalikan muka. Ipa penasaran pengen lihat mukanya, tapi dia nggak menampakkan mukanya, selalu jubahnya. Kata Ipa, kok dia lagi ya? Kata Ipa gitu kan. Apa ini Tuhannya Kristen? Kata Ipa gitu. Dia saya lihat jubahnya sama. Sewaktu dia menemui Ipa di rumahnya Ibu Gembala, kata Ipa gitu kan. Terus kata Ipa, Ipa dibawa ke taman. Ya mimpi dibawa ke taman gitu, diajak ke taman. Tamannya itu indah sekali. Kayaknya taman berbunga-bunga. Ada nggak kayak kira-kira di sini? Ini nggak ada di sini. Itu bagus bunga-bunganya. Nggak tahu, Ipa juga nggak pernah lihat tamannya. Taman apa itu? Indah sekali. Indah, pokoknya bunganya indah sekali, Pak. Bagus sekali, kata Ipa. Di taman apa ini ya? Dia cuma mengulurkan tangan begini sama Ipa. Cuma suruh lihat, cuma mengulurkan tangan. Cuman dia nggak mau ngelihat Ipa. Itu yang Ipa penasaran, itu mukanya. Hanya cuman lihat jubahnya aja gitu. Setelah itu Ipa bangun dan Ipa berdoa dengan agama Ipa, masih agama Ipa yang dulu Muslim. Setelah itu Ipa pas pagi Ipa tiba-tiba seperti hati Ipa diketuk oleh Roh Kudus. Tiba-tiba pengen Ipa nemuin Ibu Gembala dan Bapak Gembala, pengen dibaptis. Apa kira-kira yang mendorong Ipa pengen dibaptis? Itu nggak tahu, Ipa juga nggak tahu, seperti Roh Kudus aja mendorong gitu. Setelah ngelihat, iya, udah ngelihat pernyataan itu luar biasa gitu, udah Tuhan nampakkan gitu. Tapi belum lihat mukanya. Nggak bisa lihat mukanya karena itu bercahaya, nggak bisa Ipa lihat. Cuman jubahnya tetap sama jubahnya itu. Yang Ipa, yang kata Ipa ini Tuhan Kristen. Apa yang disebut Tuhan Yesus, kata Ipa. Yang Ipa tantang, kata Ipa. Kata Ipa, emang Ipa udah berjanji kalau Ipa ditemuin Ipa akan sujud. Ya itu yang Ipa janjikan, Ipa tepatin gitu ya. Setelah itu seperti dorongan Roh Kudus itu di hati Ipa. Lantas Ipa nemu Ibu Gembala dan Bapak Gembala pengen dibaptis. Kapan ada baptisan? Mereka juga kaget karena itu mendadak banget. Ya udah, kita adakan minggu depan sewaktu itu dibaptis ya. Setelah dibaptis, Ipa diselamkan ke air gitu ya oleh pastor. Di saat itu Ipa udah menerima Tuhan Yesus dan juga kayaknya ada damai sejahtera gitu di situ, kayaknya tidak ada masalah, seperti masalahnya hilang semuanya, kayaknya tenang gitu ya, tenang gitu. Apa yang Ipa dapatin gitu, nggak pernah mendapatkan setenang itu gitu. Di situ kayaknya damai gitu, seneng gitu kan. Kayaknya di situ Ipa belajar membaca Alkitab, pengen tahu apa isinya Alkitab itu. Jadi Ipa baca Alkitab, jadi Ipa pengen tahu isi Alkitab itu apa gitu kan. Rajin tiap hari baca Alkitab gitu, karena Ipa tanya sama Ibu Gembala, boleh baca Alkitab, mereka tidak melarang itu, mereka sangat baik gitu ya, menghormatin. Jadi Ipa senang sekali gitu di situ. Ipa intim gitu ya, ke gereja setiap hari gitu. Kayaknya kalau nggak ke gereja seperti ketagihan. Iya, seperti ketagihan, pengennya ke gereja, apalagi kalau udah ada perjamuan. Aduh, senang banget itu berdoa gitu kan, meminta sama Tuhan gitu, senang sekali gitu. Kedua itu langsung bilang mau dibaptis? Iya. Ketiga kalinya itu mimpi dibawa ke taman itu di situ. Oh, ketiga kalinya? Iya, mimpi ke taman itu. Dan Ipa lihat jubahnya sama dengan yang seperti dia datang menemui Ipa itu. Itu yang Ipa sama, kalau Ipa lihat cuma lihat jubahnya, karena Ipa pengen lihat mukanya nggak bisa lihat karena mata Ipa itu seperti dibutakan gitu, nggak bisa seperti ada sinar apa yang nggak bisa nembus lihat mukanya gitu. Tapi Ipa udah percaya dan yakin di situ gitu, itu Tuhannya Kristen gitu. Berarti yang memanggil Ipa itu Tuhan Kristen, bukan sembarang siapapun yang panggil gitu. Pada saat Ipa dibaptis, apa perasaan, pengalaman Ipa waktu dibaptis? Suatu saat sehabis dibaptis itu mendapatkan kedamaian.
tenang gitu kan, seperti nggak punya masalah lah, nggak punya masalah, kayaknya tenang, seneng gitu, kayaknya sukacita gitu. Di situ merasakan gitu, baru kali itu merasakan sukacita gitu yang wah luar biasa gitu didapatkan setelah dibaptis menerima Tuhan Yesus, yang Ipa rasain itu. Nah, pada saat sebelum dibaptis, apakah ada proses sebelum itu? Sebelum dibaptis didoakan, apa langsung dibaptis? Apakah ada doa untuk melepaskan semua? Apa sih yang bisa diceritakan? Setelah dibaptis itu emang Ipa dulu ya, sewaktu Muslim Ipa punya model jimat. Nah, jimat itu kalau di Muslim itu untuk menjaga lah keselamatan gitu kan. Apa setiap umat Muslim punya? Iya, punya. Setiap umat Muslim punya? Iya, pasti punya. Punya pegangan. Untuk istilahnya seperti suatu apa gitu, benda gitu untuk melindungi gitu. Tapi kan pengakuannya bahwa Tuhan yang disembah satu, Esa. Kenapa harus punya pegangan? Gimana ya Bu ya? Di situ emang kepercayaan itu kan masing-masing gitu Ibu ya. Ipa dulu ya, supaya kalau punya pegangan itu supaya ada yang menjaga gitu. Jadi gimana sih? Kalau misalkan melamar pekerjaan cepat sekali dapat gitu dia gitu. Kalau hampir semua umat. Iya. Punya. Itu punya, iya. Ipa jadi punya pegangan dari Indonesia. Ipa bawa ke sini. Bentuknya apa? Ipa dulu cincin bentuknya. Ipa pakai cincin. Dan setelah itu Ipa juga nggak tahu Ibu ya. Itu pastor dari Indonesia kok bisa tahu Ipa itu punya simpanan ya. Padahal Ipa itu nggak pernah menceritakan itu. Nah, itu rahasia itu ya. Pastor dari Indonesia itu di mana? Sewaktu dia datang ke rumahnya Ibu Gembala ini ada KKR. Jadi dia mengatakan gini, Ipa pas rumahnya di atas, dia ngomong di bawah, Ipa kedengeran. Kayaknya rumah ini seperti ada yang aneh katanya. Kata Ipa, waduh. Ipa itu padahal sama sekali udah tinggal lama, tapi Ipa nggak menceritakan bahwa Ipa itu punya jimat ya. Karena itu, gimana ya, untuk keselamatan gitu kan. Ipa simpan jimatnya, karena itu cincin gitu. Dia selalu tahu gitu. Kok Ipa dia tahu ya, padahal Ipa nggak pernah menceritakan sama siapa-siapa. Lantas Ipa dipanggil sama Bapak Gembala. Kamu punya simpanan apa-apa katanya, jimat apa-apa. Ipa nggak mungkin bohong, karena Ipa udah bertobat gitu kan. Kalau ada, kamu harus pelepasan. Gitu, aduh pelepasan apa lagi ini kata Ipa gitu kan. Waduh kata Ipa takut-takut juga. Kata Ipa, aduh Ipa setahu Ipa kelepasan itu semua dikeluarin bisa-bisa gimana gitu kan. Kata Ipa, aduh Ipa jujur aja deh, iya punya. Pokoknya ntar lagi cari dulu katanya hari apa itu, Ipa lupa harinya ya. Kita akan pelepasan di Cino. Waduh kata Ipa, kalau pelepasan di Cino Ipa agak takut juga karena ditantang ini kan. Padahal emang Ipa udah bertobat gitu, tapi Ipa belum pelepasan gitu kan. Kata Ipa mudah-mudahan jangan sampai kesana kesini, kata Ipa nendang gitu. Emang dulunya Ipa emang masuk tapak suci dulu waktu di Indonesianya gitu. Tapak suci itu apa? Seperti silat gitu Ibu ya, karena Bapak kan pinter belajar silat, jadi Ipa diajarin sama Bapak gitu silat. Jadi takut itu ya Ipa keluarin, kata Ipa begitu. Takut juga kan Ipa, mudah-mudahan jangan, nggak mungkin kata Ipa, paling diem, namanya pelepasan pasti diem kata Ipa kan, nggak gimana-gimana. Setelah itu Ipa juga nggak sadarkan diri, itu pelepasan semua nggak tahu apa yang terjadi, itu juga nggak tahu itu. Setelah cincinnya dibuang, dipecahin, jadi Ipa pelepasan, Ipa udah semua Ipa lepasin gitu ya, nggak Ipa simpan lagi apapun gitu kan, karena Ipa udah bertobat ikut Tuhan Yesus gitu kan. Jadi Ipa apapun nggak mau gimana-gimana gitu. Jadi pengalaman itu ternyata setelah Ipa dibaptis masih menyimpan, apa lupa, apa memang sengaja nggak dibilang, atau memang lupa punya pegangan? Sengaja Ipa simpan. Kata Ipa nggak apa-apa lah, Ipa udah ikut Tuhan Yesus kata Ipa gitu kan. Ini kan barang istilahnya barang mati, nggak apa-apa kata Ipa, taruh aja kata Ipa di koper Ipa gitu. Jadi Ipa pikir nggak ada fungsinya lagi. Iya, nggak ada fungsinya lagi. Jadi Ipa nggak sadar bahwa itu ada rohnya. Iya. Belum mengerti bahwa itu ternyata walaupun sudah masuk Kristen, barang itu masih ada spiritnya gitu di dalam. Iya. Jadi Ipa pikir seperti nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa kata Ipa. Ipa kan udah Kristen, udah tobat, udah menerima Tuhan Yesus kata Ipa gitu kan. Itu kan benda mati, istilahnya nggak apa-apa lah. Ipa taruh aja di koper. Jadi Ipa bungkus pakai tisu, pakai plastik rapi. Udahlah nggak apa-apa kata Ipa gitu. Kalau udah di Indonesia ntar Ipa kasihin gitu kan. Tapi ternyata setelah didoakan bagaimana reaksinya? Itu nggak tahu Ipa, waktu pelepasan Ipa nggak tahu apa yang terjadi di situ. Cuman teman Ipa bilang, wah katanya silatnya keluar katanya. Ipa masa sih, Ipa kayaknya nggak merasa gitu, biasa aja gitu. Jadi waktu pelepasan Ipa sama sekali nggak nggak sadarkan diri itu. Nah pada saat sesudah pelepasan
ya. Apa yang terjadi dengan cincinnya Itu dipecahin, udah pecah. Jadi dibuang begitu aja udah. oleh pendeta? Iya. Oh, Di depan IPA dipecahin, cuman dia menanyakan, kamu ikhlas nggak ini akan dipecahin cincin? IPA ikhlas, karena IPA udah mengikuti Tuhan Yesus, IPA nggak mau menyimpan lagi, kata IPA. Nah, setelah IPA ikut Tuhan, percaya Yesus, apa reaksi keluarga? Pertama IPA itu nggak mau bilang ya sama keluarga, masih umpet-umpetan gitu, karena IPA takut mereka gimana gitu. Kata IPA, kalau Lebaran IPA selalu telepon, terus mama bilang, udah sekarang udah puasa, kamu puasa nggak? IPA cuma bohong sama mama karena takut dia kecewa kan. Kata IPA, iya puasa IPA, kata IPA gitu. Benar, mama ini nggak lihat tapi mama tahu kamu nggak puasa. Iya nggak puasa, habis kerja, kata IPA, capek, gimana mau puasa gitu. Kami tuh harus puasa katanya gitu kan. Udah gitu kayaknya IPA selalu umpet-umpetan sama keluarga gitu, nggak mau bilang jujur gitu, nggak mau, takutnya kecewa gitu orang tua IPA gitu kan. Setelah itu lama kelamaan kayaknya IPA nggak mungkin selalu nutupin, IPA harus kasih tahu gitu. Pertama IPA kasih tahu ke kakak, percaya nggak percaya? Ah paling juga kamu cuma ikut-ikut teman katanya, karena di sana itu negara Kristen katanya. Ya terserahlah kata IPA gitu kan. Udah gitu IPA tetap keluarga IPA itu nggak curiga bahwa IPA itu udah Kristen, udah lama gitu, dari tahun 2001 itu IPA udah mengenal Tuhan Yesus. Berapa tahun setelah mengenal terus IPA ngomong berani mengatakan? Berapa tahun? 1, 2, 3? Mengatakan setelah IPA pulang kemarin 2018. Oh jadi Hampir 15 tahun. tahun. Iya 17 tahun baru berani mengatakan. Iya setelah Nanti kesaksiannya lagi yang di Indonesia ya setelah itu. Iya. Nah terus setelah waktu itu ceritakan, setelah itu kasih tahu kakak, terus kakaknya? Pas IPA pulang, IPA menceritakan ke kakak bahwa IPA itu udah Kristen. Tapi entah kenapa ya, hati mereka tersentuh, mereka tidak bisa marah gitu. Cuman mereka mengerti. Cuma dia bilang, kakak IPA, itu pilihan kamu. Saya nggak bisa menjamin kamu juga. Kita itu masing-masing. Cuma dia sarannya begitu. Udah pilihan kamu, ya terserah kamu Kristen. IPA menginjil sama keluarga. Tetap kakak, udah pilihan saya katanya gitu. Itu pilihan kamu. Ya IPA tidak bisa memaksa sama keluarga. Yang penting IPA udah mengabarkan, memberitahu sama mereka bahwa Injil kebenaran itu. IPA sekarang udah berkeluarga ya? Oh iya, IPA udah berkeluarga. Anaknya berapa? IPA anaknya udah 3. Yang pertama anak IPA namanya Marvin Kristianti, yang kedua Sarah Kristianti, dan yang ketiga itu Samuel Kristianti. Suaminya? Mario Kristianti. Luar biasa. Jadi IPA mengenal Yesus sebelum kenal suami? Belum berpacaran sama suami, belum. Gitu. Jadi sekarang bagaimana setelah hidup dalam Tuhan, langkah stepnya ternyata melayani Tuhan? Apa yang mendorong IPA mau terjun untuk melayani Tuhan sehingga menjadi singa? IPA itu karena ya tujuan IPA untuk mengikuti Tuhan Yesus kayaknya gimana ya, kepercayaan. IPA itu pengen selama hidup IPA, selama masih IPA hidup itu pengen menyembah Tuhan gitu. Jadi mendorong, Roh Kudus IPA itu mendorong gitu ya, setiap mau pelayanan seperti ada didorong gitu. Ya ikut gitu, seperti support gitu kan. Jadi IPA-nya gimana ya, nggak bisa gimana-gimana gitu, harus melayanin gitu. Jadi IPA karena sudah mengalami pengalaman dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, kira-kira suatu saat dapat tantangan besar, apakah IPA akan kembali? Tidak, tetap IPA memilih Tuhan Yesus, apapun yang terjadi. IPA udah percaya sama Tuhan Yesus. Berdasarkan dia mendatangi IPA? Iya, itu kepercayaan IPA udah. Karena IPA udah tantang, dan dia datang udah nemuin IPA, itu yang IPA pegang kepercayaan. Nanti IPA sadar bahwa pada saat kalau Tuhan ditanya, Tuhan itu baik, dia akan menyatakan dirinya dan memperlihatkan kepada setiap orang yang mencari kebenaran. Apa begitu? Iya. Jadi Tuhan tuh di mana saja bisa kita panggil. Iya. Jadi, demikian kesaksian ibu ini, saudara-saudara, semoga boleh menguatkan, memberi kita semangat supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin memiliki keyakinan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan tidak ada apapun yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Jangan lupa terus dukung channel ini Bapak Ibu dengan cara like, subscribe, dan share supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.